Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosafat Wawana Timau. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika Perguruan Tinggi Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang media pembelajaran yang saya buat. Nah, seperti apa kelanjutannya? Tetap tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, media pembelajaran yang saya buat kali ini adalah bangun ruang sisi lengkung, terutama yang saya akan bahas dari bangun ruang sisi lengkung yaitu kerucut. Baik teman-teman, yang akan menjadi pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama pengertian kerucut, yang kedua unsur-unsur kerucut, yang ketiga jaring-jaring kerucut, dan yang keempat rumus penting dalam kerucut. Adapun capaian pembelajaran yang kita dapat yaitu yang pertama pengetahuan membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung kerucut dan bola, namun yang akan saya bahas yaitu kerucut, dan dari keterampilan yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume bangun ruang yaitu tabung kerucut dan bola, namun kerucut yang akan menjadi pembahasan utama, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Dan tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengetahui apa itu kerucut, yang kedua membuat jaring-jaring kerucut, yang ketiga mengetahui unsur-unsur kerucut, dan yang keempat mengetahui rumus-rumus yang berkaitan dengan kerucut. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai kerucut, ada baiknya kita mengetahui tentang bentuk-bentuk nyata dari kerucut itu sendiri. Nah, bentuk-bentuk nyata dari kerucut ini sebenarnya kita sudah ketahui atau kita sudah temui dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun kita pernah lihat ya teman-teman. Ya, contohnya seperti yang pertama itu ada cone es krim, ada juga bentuk topi ulang tahun, dan contoh lainnya yaitu atap dari rumah adat Warebo. Nah, itu semua adalah contoh-contoh nyata dari kerucut. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk nyata dari kerucut, pasti teman-teman bertanya, apa sih kerucut itu sebenarnya? Kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan satu titik puncak yang tidak terletak pada bidang alas. Bagian melengkung yang menghubungkan puncak dengan tepi lingkaran disebut selimut kerucut. Kerucut juga adalah suatu bangun ruang yang merupakan suatu limas beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi, kerucut dan limas itu sebenarnya sama ya teman-teman. Namun bedanya apa? Bedanya yaitu limas alasnya bisa berbentuk segitiga, persegi, ataupun persegi panjang. Sedangkan kerucut sendiri memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya, kita akan mencari jaring-jaring kerucut. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambar kerucut dalam bentuk 2 dimensi. Di sini, sisi miring ini atau yang ditandai dengan S merupakan selimut dari sisi lengkung kerucut. Nah, jadi ketika kerucut ini kita buka, dia akan menghasilkan sebuah jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucutnya adalah seperti pada gambar ini. Ini adalah bentuk dari jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut berarti punya 2 bentuk sisi. Yang pertama yaitu lingkaran, yang kedua yaitu untuk selimutnya itu berbentuk juring. Jadi ada 2 ya teman-teman, lingkaran dan satunya juring lingkaran. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur kerucut. Di sini saya akan membahas unsur-unsur dan sifat-sifat kerucut. Sebelum kita masuk ke unsur-unsur kerucut, coba kita lihat gambar kerucut dan gambar jaring-jaring kerucut yang tersedia. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa unsur-unsur dan sifat-sifat kerucut adalah yang pertama, alasnya berbentuk lingkaran dengan titik O sebagai titik pusat dan panjang OB adalah jari-jari. Yang kedua, tinggi kerucut atau T adalah jarak antara puncak kerucut dan pusat lingkaran
alas kerucut atau TO. Yang ketiga, selimut kerucut yang berbentuk juring, yaitu dari T ke W1 dan T ke B2. Dan yang terakhir, panjang garis pelukis atau apotema kerucut sama dengan S sama dengan T ke W1 dan S ke TB2. Baik, selanjutnya kita masuk ke rumus yang berkaitan dengan kerucut. Apa saja sih yang ada di kerucut? Yang pertama ada luas lingkaran alas. Alas di sini memiliki rumus luas yakni pi r kuadrat. Dengan pi bisa 22/7 atau 3,14. Lalu yang berikut ada keliling lingkaran alas. Keliling lingkaran alas sendiri memiliki rumus 2 pi r atau 2 dikali pi dikalikan dengan r. Dan yang berikut ada luas selimut kerucut, yaitu dengan rumus pi rs atau pi dikali r dikali s. Dan ada juga rumus panjang garis pelukis. Panjang garis pelukis di sini memiliki rumus s kuadrat sama dengan r kuadrat ditambah t kuadrat, atau dapat ditulis s sama dengan akar dari r kuadrat ditambah t kuadrat. Lalu ada rumus luas permukaan kerucut. Rumus luas permukaan kerucut di sini yaitu pi r kuadrat ditambah dengan pi rs, atau ini bisa didapat dari rumus. Jadi rumus luas permukaan kerucut sendiri didapat dari rumus luas lingkaran alas yaitu pi kali r kuadrat, dan juga ditambah dengan rumus luas selimut kerucut yaitu pi rs. Dan yang terakhir ada rumus volume kerucut yaitu sepertiga dikalikan pi dikalikan r kuadrat dikalikan dengan t. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal luas permukaan kerucut. Soal yang diberikan yaitu tentukan luas permukaan kerucut pada gambar berikut. Dari gambar diketahui bahwa tinggi kerucut yaitu 24 cm, jari-jari kerucut 7 cm, dan pi di sini bisa kita gunakan 22/7 atau 3,14. Nah, di sini garis pelukis belum diketahui, sedangkan luas dari permukaan kerucut itu membutuhkan garis pelukis. Maka pertama-tama kita harus mencari garis pelukis itu. Nah, rumus dari garis pelukis adalah akar dari r kuadrat dijumlahkan dengan t kuadrat. Nah, r kuadrat di sini yaitu 7 cm dan t yaitu 24 cm. Maka kita substitusikan ke rumus, akan menjadi akar dari 7 kuadrat dijumlahkan dengan 24 kuadrat. Akan menjadi akar dari 625. Nah, akar dari 625 sendiri adalah 25. Jadi, panjang garis pelukis atau S adalah 25 cm. Lalu kita substitusikan garis pelukis yang sudah kita dapat ke rumus luas permukaan kerucut. Rumus luas permukaan kerucut adalah pi dikalikan r dikalikan r dijumlahkan dengan s. Nah, di sini pi kita gunakan 22/7 dikalikan dengan r yaitu 7 dan dikalikan dengan 7 dijumlahkan dengan 25. 7 dengan 7 di sini bisa kita kecilkan yaitu menjadi 1. Nah, akan menjadi 22 dikali 1 dikalikan dengan 7 tambah 25 yaitu 32 teman-teman. 22 dikali 32 hasilnya 704 cm. Jadi luas permukaan kerucut adalah 704 cm. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.